Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Pagi hari ini masih membahas tema mengenai angkutan online yang menghiasi angkutan umum di Kota Bandung, Saudara. Masih bersama Pak Udin selaku Ketua Kobutri Jawa Barat dan juga Pak Fahri selaku pemilik aplikasi Hayu Ngangkot. Pak Udin berbicara mengenai tarif dari angkot online ini ya. Ini bisa dibilang lebih murah atau lebih mahal karena ini berhubungan dengan online dan juga fasilitas-fasilitas yang diberikan juga lebih baik begitu ya Pak Udin ya, bagaimana? Ya, tentunya 40.000 ini kan kalau jumlah angkot itu beda dengan jumlah taksi online ya orang yang naiknya. Ini kan kalau menurut aturan itu 12 orang. Ya kalau kita bagi rata-rata lah 10. Kalau angklung ini 10 gitu kan. Nah, berarti kan sekitar 4.000 gitu. Kalau barengan ya, berbarengan mungkin kalau dipakai untuk sendiri ya memang bisa terhitung mahal apakah Oke. itu taksi online atau apa, tapi bedanya angkot ini karena jumlahnya lebih banyak gitu kan, makanya akan lebih efektif kalau di Bandung ini orang mau pergi kemanapun gitu kan berbarengan, mau pergi sekolah barengan, mau pergi ke kantor barengan, mau belanja barengan, ya itu kita maksimal kan bisa sampai 10 sampai 12. Nah berarti kalau dibagi 10 aja ini kan 4.000 sebetulnya kan cukup murah. Dan tentunya kami ya dari sisi koperasi memang sedang berusaha gitu bagaimana supaya bahkan kita punya cita-cita melebihi ongkos yang lebih murah dibanding dia menggunakan taksi online selain dari Hayu Ngangkot gitu. Nah kita sedang mencoba beberapa program apakah itu dengan periklanan gitu kan, iklan berjalan gitu. Ini untuk mengurangi beban masyarakat supaya memang tadi mau menggunakan angkutan kota ya. Jadi targetnya bukan mempermudah mesan, kemudian memperbaiki fasilitas, termasuk ongkosnya pun kita sedang banyak bicarakan karena walaupun bagaimana kalau ongkosnya masih mahal, saya kira orang masih sulit gitu ya. Jadi 4.000 ini tahap awal mungkin kami dengan Pak Fahri besok lusa sih bisa tembak harga di bawah itu, Mbak gitu ya. Baik, Pak Fahri yang membedakan antara angkot online dan juga taksi online apa nih? Angkot online dengan taksi online, pertama dari armada. Kalau angkot online itu mereka tetap basisnya tuh dalam jalur tetap dan teratur. Itu memang secara regulasi memang nggak bisa keluar dari itu. Maka angkot online ini pada dasarnya dia bisa diorder, bisa masuk ke perumahan itu radiusnya 1 kilo dari jalur. Oke. Jadi kalau misalnya lebih dari itu nggak akan bisa gitu, nggak akan tercover. Nah kalau armada juga, kalau angkot ya yang sekarang sudah ada saat ini di jalan gitu. Kalau dengan taksi online memang Kapasitas lebih banyak gitu ya. ya kapasitas kalau angkot lebih banyak. Kalau misalnya taksi online pada umumnya armada platnya itu plat hitam, bukan plat kuning, dan juga mobilnya lebih cenderung banyaknya itu city car, SUV gitu ya. Dari sisi tarif juga mereka mungkin dengan kita kalau saya hitung sih bersaing sebetulnya. Bersaing. Kalau mereka jalur bisa lebih bisa lebih bebas gitu karena tidak diatur oleh trayek gitu kan. Bedanya sih sebetulnya di itu aja sih sebenarnya. Bedanya kalau misalnya angkot yang punya trayek dan dibatasi dengan regulasi gitu kan. Kalau misalnya mereka ya lebih bebas mungkin ya. Oke. Gitu. Oke, untuk aplikasinya sendiri apakah sudah di-launching, Pak Fahri? Sudah tanggal Sudah. 22 ya Pak ya. 22, ya. 22 Di tanggal 22 ya, di tanggal kemarin. Mei. Ya. Mei ya. Ya. Nah, untuk pengembangan dari aplikasinya sendiri ke depannya apa yang akan dilakukan, Pak? Kedepannya kita pertama akan coba nambah satu produk baru ini, angklung, dan juga reklame berjalan, advertising berjalan. Jadi ini advertising jenis baru. Memang di Amerika sih sudah ada, sudah berjalan. Ini yang saya akan coba terapkan di Kota Bandung, di angkot Kota Bandung. Jadi komplain paling utama tentang angkot itu adalah ngetem. Betul. Nah, jadi dengan adanya reklame berjalan ini, advertising berjalan di angkot ini, dimungkinkan untuk angkot kosong pun tetap berpenghasilan gitu. Jadi angkot tetap jalan sesuai dengan rutenya gitu. Dan mungkin nanti juga kedepannya akan ada angkot stop itu ya Pak ya? Ya, angkot stop gitu. Angkot stop? Ya, jadi semacam halte gitu Pak ya, gitu. Dan itu juga dimungkinkan untuk saya lagi coba kembangkan
secara virtual gitu, gimana Oke. caranya gitu. Oke, artinya nanti ketika itu sudah di-launching, kita ngobrol-ngobrol lagi begitu ya Pak Udin Ya, ya? Insya Baik, Allah. ini karena waktunya memang, tidak terlalu banyak, Pak Fahri mungkin terakhir ada harapannya ke depan seperti apa? harapan saya sih ini bisa jadi solusi baru buat masyarakat Kota Bandung khususnya, juga apa namanya, bisa menjadi ya jawaban lah bagi semua lapisan masyarakat bahwa misalnya stigma terhadap angkot itu ya tidak selamanya seperti itu gitu. Harapan saya sih itu, dan juga mendukung program Pak Wali untuk Bandung Smart City gitu. Betul, setuju sekali. Pak Udin? Ya, makasih Mbak Laras. Jadi teman-teman sekarang mulailah berubah gitu ya, dari pengusahanya, kemudian pengemudinya, dan tentunya masyarakatnya, karena angkot yang akan datang ini atau angkot yang kita launching ini yang berbeda dengan yang lain. Pemesannya lebih mudah, kemudian juga angkotnya fasilitasnya mungkin kalau dibanding dengan tadi yang punyanya taksi online, angklung, khususnya angklung, kita namanya angklung ya, bukan angkot gitu ya, itu lebih baik. Saya kira kita mari mulai menggunakan lagi angkot, karena memang angkot ini menjadi ikonnya Ya, Bandung. betul sekali, setuju sekali. Baiklah, sekali lagi terima kasih Pak Udin dan juga Pak Fahri. Semoga program yang dijalankan selalu tetap lancar dan warga Bandung terus bisa menaiki angkutan umum di Kota Bandung. Dan terima kasih untuk Anda, saudara, telah menyaksikan program ini selama 30 menit ke belakang. Saya Laras Tahira beserta kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa kembali tentunya dalam program I Love Parahyangan, Inspirasi Jawa Barat, Inspirasi Indonesia.